saya mulia. Itu yang lebih penting bagi saya. Apakah ada upaya gerasi seandainya PK gagal? Gerasi itu mengakui perbuatan, tapi minta ampun. Anda tidak akan lakukan Saya itu? belum pertimbangkan itu. Belum terpikir ke arah sana. Baik. Jadi selama di dalam LP ini apa saja kegiatan Anda? Dengar-dengar tadi bikin buku, udah 2 ini kalau saya catat tadi. Ya, alhamdulillah Bung Andi ya. Buku apa ya? Yang pertama adalah suka duka saya sebagai tahanan. Oh, Sampai 2 tahun saya di... Bahwa itu hanya saya akan angkat hal-hal yang aneh bagi saya, seorang yang tidak pernah menahan diri. Banyak hal-hal yang saya ambil untuk konsumsi publik, tapi bukan untuk semacam perlawanan Anda? Oh tidak. Bukan itu ya? Tidak hanya kondisi saya yang batin aja. Bagaimana nasi saya kok dimakan-makan kucing, misalnya gitu kan. Seperti itu. Bagaimana saya mengenal istilah-istilah di dalam itu, yang tidak ada istilah di luar, kan begitu kan. Bagaimana saya bersosialisasi di sana, bagaimana kemudian saya bisa tetap seperti Antasari yang Bung Andi lihat di sana itu, ternyata juga walaupun kita ikut aturan. Buku kedua adalah autobiografi. Ini saya kolaborasi dengan teman seperti data mulai saya lahir sampai dengan saya berada posisi seperti ini. Artinya ada juga di situ ungkapan-ungkapan tentang kasus Anda, perasaan-perasaan Anda juga? Ada di situ, ada. Selain kasus-kasus yang pernah saya tangani dulu. Yang ketiga masalah ini pemikiran sebagai pernah menjadi penegak hukum, tapi visi penegakan hukumnya tidak hilang. Saya coba untuk menawarkan ada satu strategi penegakan hukum di Indonesia. Jadi saya ingin menawarkan bagaimana strategi kita ke depan, ya, melakukan penegakan hukum, meminimalisir apa yang sekarang ini terjadi, kita lihat, supaya ke depan tidak terjadi lagi. Pak Antasari, kalaupun ada hikmah yang bisa Anda petik dari kasus Anda, kemudian keberadaan Anda di LP ini, hikmah semacam apa yang Anda dapatkan? Saya banyak melihat hal yang masih dalam proses penegakan hukum harus kita benahi. Bukan LP-nya, tetapi proses sebelumnya. Di sini kan ada, kalau LP tidak bisa kita persalahkan, mereka hanya membina orang yang dikirim sebagai eksekusi. Ya, setelah ada eksekusi mereka membina. Tapi ada saja orang berada di sini karena tidak tahu tentang hukum. Apakah perbuatan dari mereka lakukan itu benar atau salah, mereka tidak tahu. Tapi ada gium hukum bahwa semua orang taat hukum ya. Ini tidak ada pertimbangan selama ini. Yang kedua adalah kita lihat bahwa mereka tidak harus ada di sini, mereka di luar, tapi yang di luar itu harus ada di sini. Ini. Anda ini nyindir ini kelihatannya ya? Tidak, saya bicara apa adanya. Saya tidak bisa nyindir, Pak. Saya sering disindir malah. Nah, yang ketiga yang saya lihat di sini yang perlu kita benahi ke depan adalah memang harus ada di sini. Ini yang saya lihat dari saya potret begitu. Nah, ini apa masalahnya? Sedangkan berdasarkan hanya menampung melihat yang ada. Nah, ke belakang harus kita benahi. Itu hikmah yang Anda dapat. Kenapa hukum itu kan muaranya keadilan? Bukan semata-mata cari kebenaran. Keadilan. Baik. Kalau ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan berkaitan dengan perasaan Anda, terutama pembelajaran bagi Anda sebagai ayah dari anak-anak. Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak? Ada. Walaupun hari-hari kalau mereka datang besuk ke saya sampaikan. Tapi pada kesempatan ini